Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Haulandari, NIM saya 204105020065. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Nafis LCEBI tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga perusahaan, yang mana merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Kemudian tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, di sini yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang maupun jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi itu akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat atau yang terakhir itu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Bagaimana sih hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan? Jadi, pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Nah, seperti contoh berikut ini, tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jadi, pada tabel tersebut diterangkan bahwa pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Artinya, rumah tangga harus menggunakan tabungannya atau hartanya di masa lalu untuk mencukupi konsumsinya pada saat ini. Kemudian, kenaikan pendapatan menaikkan juga pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan dari pendapatan itu ditabung. Kemudian yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Selanjutnya kita belajar tentang kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kemudian yang kedua tentang kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Tentang kecondongan menabung. Kecondongan yang pertama itu tentang kecondongan menabung marginal atau MPS, yang mana merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua tentang kecondongan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable income. Kemudian tentang fungsi konsumsi dan juga tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi adalah C sama dengan A plus BY atau C A plus BYD, di mana A merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. B merupakan MPC. Selanjutnya tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, kemudian tentang investasi dan juga fungsi investasi. Kenapa sih harus investasi? Emangnya apa investasi itu? Nah, jadi investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan juga jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, jadi investasi itu meliputi pengeluaran. Nah, pengeluaran untuk apa? Pengeluaran untuk membeli barang modal, yaitu mesin-mesin dan juga peralatan produksi untuk mendirikan suatu jenis industri dari perusahaan. Kemudian untuk mengganti barang-barang modal yang sudah didepresiasikan. Kemudian untuk pengeluaran untuk bangunan dan juga bangunan seperti kantor, pabrik, dan juga lain sebagainya. Kemudian faktor penentu investasi. Jadi penentu investasi itu dapat dilihat dari faktor 1, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua tentang suku bunga. Yang ketiga tentang ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa mendatang. Kemudian yang keempat tentang kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan juga perubahannya. Yang kemudian yang keenam tentang keuntungan yang diperoleh dari perusahaan ke perusahaan gitu. Kemudian fungsi investasi. Kenapa sih harus investasi? Fungsinya itu apa? Jadi fungsi
Investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan juga tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonom merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Kemudian yang kedua tentang investasi terpengaruh, yang mana merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Kemudian, dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara itu tercapai apabila satu, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan juga investasi, yaitu Y sama dengan C plus I. Kemudian, yang kedua tentang investasi sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.